topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi, serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik dan pembaca portal berita online lintastopik.com. Kembali kita ketemu di hari ini di seputaran bincang-bincang berkaitan dengan kegiatan Agustusan. Kalau kita melihat upacara bendera di alun-alun ataupun di istana ya, kalau yang kita lihat di TV, pusat perhatian kita pasti pada pasukan pengibar bendera. Pasukannya itu kesannya apa? Wah, elegan, rapi, tegap, dan ada nuansa-nuansa nasionalis yang sangat-sangat terlihat ketika mereka mengibarkan. Hari ini saya kedatangan 4 narasumber anggota Paskibra Wonosobo 2025 yang sudah bertugas di upacara kemarin. Alun-alun, alhamdulillahnya mereka sukses menjalankan tugas, dan juga saya didampingi oleh Serka Arianto sebagai salah satu pelatih yang sudah menggembleng selama hampir 15 hari lebih lah ya gitu. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi. Ya, selamat pagi gitu kan. Wah, gimana kan ini mulai cerah kayaknya nih. Ya, saya perkenalkan narasumber yang hadir hari ini, ada Arga Saputra. Ya, halo benar. Arga. Halo Pak. Terus ada Alvita, Senada Azahra Amadjida, dan yang pojok sana ada Bia Reza Arfiadi Putra, Ya. serta pelatihnya Serka Arianto. Serka Arianto, semangat. Wes, semangat pokoknya 17 merdeka pokoknya ya. Nah, pertama selamat ya, kalian sudah menjalankan tugas, dan nuansanya hari ini sudah nuansa cerah lah. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan bahwa besok itu bisa nggak ketika menjalankan tugas di lapangan. Saya ingin tahu sebelum nanti banyak bicara tentang apa tugas-tugas kalian, latar belakang kalian. Kita ingin tahu perasaan kalian setelah berhasil melaksanakan tugas yang diemban selama hampir berapa sih? 15 hari gak persiapan? Iya. Arga gimana? Kalau saya pastinya udah lega banget karena udah bisa sukses mengibarkan bendera merah putih. Arga di Paskibra ini sebagai apa? Saya sebagai pembentang bendera merah putih di pasukan 8. Pasukan 8. Iya. Di pembentang itu ada 3 ya? Iya. Siapa aja Arga? Ini si Alvita sama Biariza. Oh, berarti Arga, Vita sama Bia Reza yang jadi pasukan pengibar, pembentang ya, pengibar atau pengibar itu? Pengibar ya. Oke, Vita gimana perasaannya kemarin? Perasaan aku sangat bangga banget bisa ngibarin dengan baik, sempurna. Vita itu di bagian apa? Bagian tengah. Tengah ya? Yang memegang bendera. Yang memegang bendera. Ya. Kemudian Senada ini di pembawa baki ya? Iya, betul. Ya, perasaan setelah berhasil mengibarkan bendera itu tarik aja. Oke. Ini sebenarnya campur aduk ya. Ada rasa bangga, terharu, terus juga lega, sedikit sedih soalnya mau berpisah sama teman-teman. Oh gitu. Paskibra setahun aja sekalian ya? Iya, enggak apa-apa. Rela banget. Bia, gimana Bia? Tentunya sangat bangga sekali karena udah berhasil mengibarkan bendera, terutama saya sendiri yang penuh adrenalin untuk mengepaskan lagu dengan kaitan tali. Tarikan tali. Berarti Bia itu yang bagian gini, ngerek ya? Iya. Wah, itu Saya pengerek. fokus banget saat itu ya. Iya, betul. Salah sedikit ya kacau semua ya. Iya. Kalau Arga sendiri dari mana? Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Mojo Tengah, alamat saya di Perumahan Villa Katara, Andong Sili. Oh, SMA 1 Mojo Tengah ya? Ya. Vita? Saya berasal dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Alamat rumah saya di Asri Mulyo Baru RT 4 RW 7. Oke. Nada? Kalau saya dari SMA Negeri 1 Wonosobo, alamat saya di Jalan Lingkar Selatan nomor 23. Jalan Lingkar Selatan nomor 23, Pahlawan. Betul. Oke. Bia? Saya dari SMK Negeri 1 Wonosobo, alamat saya di Sirandu Pager Kukuh. Oh, dekat studio Iya, ini. betul. Ya. Sudah dekat Sebelah banget. studio. Berarti SMK 1, SMA 1 sama SMA Mojo Tengah. SMA Mojo Tengah. Ini dari beberapa sekolah gitu ya. Saya ingin ke pelatihnya. Mas Ari, gimana Mas? Ketika jenengan di awal dulu melatih anak-anak ini, mereka kan anak-anak generasi Z, Gen Z ya, dan mereka juga mungkin
belum terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang berbau disiplin ala militer saat itu seperti apa? Ya baik. Mereka kan pendaftarannya secara online. Terus pengumumannya mereka itu sekitar bulan 6. Jadi ada jeda waktu untuk mungkin mereka mempersiapkan diri setelah mereka tahu bahwa saya ini lulus Paskibra. Berarti ada jeda waktu mungkin kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan diri. Dari itu saya sudah menyuruh atau memerintahkan senior-seniornya yang tahun lalu untuk segera yang terlibat yang sudah lolos seleksi mempersiapkan diri. Mungkin latihan secara perorangan, khususnya secara perorangan mereka latih fisik. Terus kadang sama seniornya juga sudah diberitahu kisi-kisinya. Oh nanti ketemu pelatih Paskibra itu seperti itu yang akan dihadapi. Sehingga mereka ketika ketemu saya mungkin hari pertama, secara garis besar mereka sudah ada persiapan fisik, baik yang lain-lain yang menunjang tentang kegiatan latihan. Ya, tapi di hari pertama tentunya ya saya sudah paham generasi-generasi sekarang ini. Makanya ketika hari pertama setelah buka, segala pikiran mereka saya kosongkan. Ya lewat kegiatan metode kita sebagai pelatih. Berapa pelatih yang terlibat dalam ini pembimbingan Paskibra? Kita ada 6 dari Kodim 07 4 orang, dari Polres Wonosobo ada 2 orang. Oke. Mas, ketika awal-awal hari pertama ya, mereka kan macam kayak upacara selamat datang gitu kan? Ya. Langsung dilatih atau sekedar upacara penyambutan? Yang pertama pembukaan dari Kesbangpol bahwa dinyatakan ini sudah dibuka kegiatan latihan Paskibra. Setelah itu kita ada namanya tradisi. Sebelum kita masuk ke latihan utama itu ada tradisi. Apa tujuannya? Untuk supaya anak-anak itu selama kegiatan latihan fokus pada kegiatan latihan. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang sifatnya ke keluarga, ke teman, atau ke saudara. Fokus ke latihan. Oh gitu. Nah, Vita, hari pertama latihan kaget nggak? Kaget banget. Tiba-tiba langsung disuruh latihan gitu. Terus habis itu latihannya cukup berat awal-awal itu. Terus habis itu banyak juga yang tumbang. Teman-teman kita ada 6 nggak sih? Sekitar 6 orang itu tumbang. Tumbangnya kenapa? Tumbangnya fisik itu. Mungkin juga karena belum terbiasa, jadi banyak yang tumbang. Salah satu yang tumbang ada di ruangan ini nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti mereka yang hari ini, Nggak ada, ya. yang hari ini fisiknya bagus-bagus gitu kan. Hari pertama ngapain aja? Hari pertama upacara pembukaan, terus kita tuh dibagi baju. Setelah bagi baju kita disuruh ganti, lalu mulai latihan. Tapi nggak langsung latihan. Nggak langsung latihan sih. Pengenalan. Ya tradisi awal gitu kan. Iya. Oke. Kenapa kalian tertarik biar masuk di Paskib? Saya tuh dari dulu tuh pengen banget jadi akpol. Terus gimana ya? Untuk memulai dari awal itu saya ikut-ikutan yang kayak mengandung unsur fisiknya gitu, melatih fisik saya gitu. Terus dari situ saya tertarik menjadi Paskibra. Kapan pendaftaran yang dilakukan? Juli? Bulan apa? Februari. Mulai dari Online Februari. sekarang modelnya ya? Iya. Oh gitu. Tahu yang di SMA kamu berapa yang ikut? SMK-nya berapa? Waktu itu kurang tahu, cuman kalau yang sekarang keterima jadi Paskibra itu ada 4 orang. 4 orang. Iya. Terus menyisihkan berapa orang, masih inget nggak saat itu jumlah pendaftar? Nggak ingat. 300-an ya. 300-an. 300-an. Iya. Secara global. Secara global itu jumlah itu ya, dan Iya. yang terpilih saat ini ada 40. 40, tapi yang satu ke provinsi katanya. Iya. Iya, Berarti 39 ya yang ditugaskan di kabupaten. 39 Ini kan putra-putra pilihan betul kalau dari 400 hanya dapat 10% ya. 10% kan dari 400 terpilih 40 orang gitu kan. Ya. Berat nggak sih sebetulnya seleksi itu?
Itu juga termasuknya berat sih Pak, soalnya melalui proses yang ketat juga. Dari mulai akademik sampai kesehatan itu juga kita terseleksi semua. Oke, mungkin bisa disampaikan nih buat teman-teman yang tahun 2026 pengen apa? Pengen jadi paskib, itu persyaratannya apa aja sih sebetulnya dari akademik maupun mungkin tinggi badan? Kalian rata-rata tinggi badan kan di atas 170 ya yang cowoknya. Nah, seperti apa harga? Kalau yang bisa dipersiapkan itu kalian bisa mulai belajar ini apa dari akademiknya. Iya. Akademinya gimana? Itu tuh meliputi wawasan kebangsaan dan TPK intelijensi umum. Ya. Terus kalau dari jasmani itu tuh yang diseleksi lari 12 menit, sit up, push up, back up, Shuttle run. sama shuttle run. Oh gitu. Ya. Itu kapan? Waktu pendaftaran? Iya waktu Waktu pendaftaran itu juga ya? ya. Artinya selain intelijensi, pengetahuan, wawasan kebangsaan juga fisik ya. Iya. Gitu. Kalian di sekolah aktif di apa aja sih? Pramuka, OSIS atau ekskul yang lain? Kalau dari saya sendiri, saya ikut eskul paskibnya Oh, paskib Semansa. di Iya. Semansa. Iya. Senada? Kalau saya juga sama kayak Alvita, ikut di paskibnya Semansa sama saya anggota OSIS. Anggota OSIS, Iya. gitu. Bia juga ikut di ini ekskul paskib. Iya, saya ikut di ekskul paskib sekolah, juga ikut di anggota OSIS. Oh, gitu. Ada yang ikut pramuka nggak? Kalau pramuka Nggak ada. Kami nggak ada. Nah, Mas Ari, mereka punya latar belakang sudah ada background keilmuan di ekskul PBB paling tidak ya. Iya. Nah, mempermudah nggak sebetulnya ketika tim pelatih itu memoles mereka selama 2 minggu? Nah, bagi kita dari pelatih itu nggak ada kendala, karena kita kan dasarnya sudah mengerti lah. Memang dari proses seleksi kan mereka sudah dasar PBB-nya itu sudah ada, sudah punya. Apalagi anak-anak ini kan sudah ada yang terlibat lomba, ada yang eskul di sekolah masing-masing. Dan dari para senior di sekolah juga mereka sudah diberikan pengarahan atau bimbingan. Jadi kalau dari pihak pelatih itu materi PBB nggak masalah, nggak kendala. Cuman hanya kita menyatukan yang paling utama sekali untuk setiap kegiatan PBB itu ya, yang dari saya pribadi harus mengolah fisiknya. Fisiknya ya. Karena jenengan mungkin udah berapa tahun jadi pelatih? Kalau di Wonosobo ini 4 gelombang jadi pelatih paskibra. Tapi dulunya saya backgroundnya pelatih. Pelatih. Di Wonosobo sudah 4 tahun, artinya sudah 4 angkatan. Tahun ini dari sisi modal awal fisik anak-anak gimana? Ya, yang tadi kita sampaikan mungkin baru hari pertama pembukaan. 6 tumbang itu. Nah, kita tradisi kan kita tahu, sehingga dengan adanya kegiatan fisik yang kita mungkin rayapkan, kita gulingkan, jalan jongkok, masukkan kolam, semuanya ada maksud dan tujuannya. Kita akan mengetahui sebatas mana sih kemampuan fisik mereka itu, terus sebatas mana sih mental mereka itu. Nah, dari situ kita akan tahu, ini fisiknya lemah, terus ini mentalnya kayaknya masih kurang, sehingga kita menerapkan metode-metodenya. Seperti itu. Untuk menambal kekurangan gitu metodenya gimana? Ya, dengan kegiatan ini olah fisik. Ya bertahap, bertingkat dan berlanjut. Mulai terlihat ada perubahan tuh hari keberapa? Ya, sekitar 8 hari. 8 hari sudah mulai kelihatan. 8 hari mulai kelihatan, yang mungkin awalnya lari baru 3 putaran sudah banyak yang ya pusing-pusing mau jatuh ada. Tapi di hari akhir, minggu akhir menjelang 14 hari itu udah ada yang udah mampu 9 putaran, hampir 5 kilo. 5 kilo lebih malah. Ada menitnya ya? Gimana? Dimeniti nggak? Ya, setiap lari kan saya pakai aplikasi. Ya. Nah, latihan-latihannya apa aja sih? Pagi sampai jam berapa? Terus apa aja yang kalian jalankan selama pelatihan itu? Jadi kita ini berangkat tuh 5:30. Jam 6 sudah harus sampai di kantor pos. Itu nanti sekitar jam 6:15 itu kita OTW ke alun-alun. Nah itu jalan ke alun-alun juga dengan baris. Udah mulai baris ya? Iya betul. Lalu
kita biasanya latihan per bagian. Pasukan 17, 8, iya per tim. Pasukan 17, 8, dan 45 sebelum Pak Ari masuk ke alun-alun. Pembagian timnya itu kapan? Artinya masuk pasukan 17, 8, 45. Hari ketiga. Hari ketiga. Iya. Nah, kalau ini saya tanya Mas Ari, Mas, pembagian itu atas dasar apa? Yang pertama mungkin kebutuhannya Pak, kebutuhannya kayak pengibar. Pengibar itu ya hampir rata-rata tingginya dari 3 orang itu, baik itu yang mengibarkan atau yang membawa baki itu hampir tingginya setara. Itu dari ketinggian. Terus dari ketenangan. Dari ketenangan kita akan lihat dari mukanya aja kan, oh ini orangnya itu tenang, adem. Itu yang kita cari. Terus kalau yang perempuan ya otomatis di samping tingginya sama ya mungkin penampilannya sedikit berbeda. Dari fisik aja pengalaman jenengan sudah terlihat ya. Terlihat. Oh ini cocoknya masuk di barisan mana gitu ya. Ya terlihat. Termasuk untuk penentuan siapa yang menjadi pengibar, siapa yang pembawa baki seperti itu. Ya. Nah, Vita, Iya. ketika pertama ditunjuk sebagai pasukan pengibar bersama Arga dan Bia gimana? Jujur cukup kaget karena aku juga di sekolah jarang jadi petugas upacara. Terus agak takut juga, takut gak bisa ngejalaninya. Tapi semakin kesini kita juga saling belajar chemistry juga, jadinya kita juga saling support, jadinya tetap semangat aku. Oh gitu. Nah kalau dilihat kan Arga, Bia, Vita itu nggak satu sekolah. Iya. Ketika pertama ditunjuk, chemistry-nya gimana? Pertama-tama sih masih canggung. Terus lama kelamaan kita gimana caranya biar komunikasinya kita lancar. Kayak contohnya aja kita berunding mengenai ayo kita kompak supaya kita nggak tergantikan sama yang lain. Ini kesempatan juga buat kami, dan dari pelatih juga sempat bilang kalau ini tuh hanya sementara, nanti bakal ada perubahan lagi. Nah, gimana kita berkomunikasi biar kita tuh Nggak diganti. iya nggak diganti sama yang lain. Artinya ada kemungkinan ya Mas Ari mereka diganti gitu kan? Ya ada. Awalnya juga ada yang pembawa baki ini. Pembawa baki ini Iya diganti. Oh gitu ya. ganti posisi. Senada membawa baki, ya kan? Rasanya seperti apa? Mic-nya mungkin. Jadi itu di hari ketiga itu kan dipilih ya, habis lari. Kita disuruh baris terus dibuat formasi. Nah nanti itu orangnya dipindah-pindah. Jujur pas awal-awal saya diposisikan di pasukan 8 kaget banget, gak nyangka banget. Karena emang udah cita-cita dari kecil mau jadi pembawa baki. Pastinya awal-awal agak tegang ya, soalnya kan belum pernah ada pengalaman juga. Tapi lama-kelamaan bisa. Oh gitu ya. Loh, kata kuncinya bagus nih. Sejak kecil sudah bercita-cita sebagai pembawa baki gitu kan. Iya. Di rumah kalau ada tamu nggak pernah bawa baki. Iya, disuruh sih. Pembawaannya yang beda. Cara bawanya yang beda. Itu semacam kayak ini ya, apa impian yang terkabul. Iya, ya? betul. Berapa orang kalau yang membawa baki? Kayaknya 2 orang ya. 2, iya. Itu tugasnya gimana? Gantian? Enggak, tetap Yang upacara pagi sama upacara sore sama. nggak? Oh ya, itu cuma cadangan. Ya cadangan. Cadangan Untuk ya, di Sandi. Wonosobo kan kita memakai cadangan. Iya. Nek di pusat enggak. Tapi itu kan tidak masalah. Kalau kemarin yang bawa siapa? Safina apa si Senada? Kalau untuk bendera asli saya yang bawa. Hah? Iya. Kalau cadangannya Syafina. Oh, gitu. Bendera cadangan. Nah, selama melakukan ini apa komunikasi dengan teman-teman satu tim ya kalian bertiga ini, ada nggak sih sebetulnya penyesuaian yang terlalu sulit chemistry-nya? Ada sih. Nah terus Bi, artinya kayak tadi Bia sudah menyampaikan. Kalau menurut Vita sendiri gimana? Waktu itu kan aku gerakannya kadang tangannya Bagong. enggak turun lebih dulu, enggak bareng sama mereka. Terus kita aku dikoreksi sama Arga, suruh gini terus akhirnya bisa bareng. Oh gitu. Pernah nggak dihukum sama pelatih?
Pernah. Pernah. Kenapa? Sering ya. Sering, kita paling sering Pak dihukum. Iya, kita Oh, Iya. sering. Kenapa? Soalnya waktu itu tuh kita kan kurang kompak juga Pak. Waktu itu juga diajarin tapi malah ada yang salah. Terus kita bertiga suruh masuk kolam. Kolam Ya, gimana? itu yang Kolam di empat. samping alun-alun itu. Iya, Oh, di yang air mancur depan itu? alur. Iya. Iya. Direndam di situ. Iya. Nah, perasaan kalian ketika mendapatkan hukuman seperti itu gimana? Perasaan kita tuh takut, malu, terus sama ngakak juga sih. Ada lucu-lucunya juga. Iya. Nah, setelah kalian hukuman ya, artinya itu sebagai sebuah hukuman bahwa kalian tuh nggak fokus, kurang kompak. Iya. Setelah mendapatkan hukuman itu apa yang kalian lakukan? Ya kita tentunya memperbaiki sih, nggak ngulangin kesalahan yang sama. Iya. Chemistry mau dapat berapa hari, Bia? Sekitar 2 sampai 3 hari setelah dibentuk formasi. Oh, tapi setelah dihukum. Bukan. Udah mulai Iya. Udah mulai dapat formasi apa? Chemistry-nya udah dapat Iya. ya. Iya. Benar. Kesulitan yang kalian hadapi saat latihan apa? Kesulitan waktu latihan. Menyamakan gerakan, terus sama kalau dari pengerek mungkin benderanya harus pas raya harus sudah di atas. Sampainya sudah bendera sampai. dengan lagu. Bagaimana ngira-ira? Ketinggian berapa sih? Tiang bendera itu? Eh, Berapa Sari? Yang 17. itu normalnya 12. 12 meter dari mulai lagu pertama dinyanyikan sampai di kata terakhir raya itu Iya. biar pas itu gimana caranya? Sebenarnya itu dalam satu kali tarikan itu sama dengan satu bait lagu Indonesia Raya. Misalnya. Seperti kayak dalam satu tarikan tali itu kayak Indonesia Raya Merdeka Merdeka tanahku negeriku yang ku cinta. Itu satu bait ya, satu tarikan. Terus dengan selanjutnya juga dan kalau saya kira-kira itu ada 10 tarikan gitu. 10 tarikan gini ya? Iya. Iya. Itu sejak awal sudah berhitung dengan bait-bait itu gimana? Yang kamu lakukan? Udah diajarin. Iya, udah diajarin Udah dulu. diajarin sama pelatih itu ya? Iya. Menjelang pelaksanaan itu ketegangan seperti apa? Kalau dibilang tegang, cuman mengusahakan diri untuk dibawa santai aja lah, supaya kalau kita panik pasti kita nggak sadar apa yang kita lakuin salah atau benernya gitu kalau menurut saya. Ya. Iya. Iya. Berarti emang betul-betul fokus saat itu ya. Iya, betul, dibikin santai supaya fokus. Ketika mau menerbangkan mengibarkan bendera, senada ini kan menjadi orang yang banyak disorot ya ketika menerima bendera dari bupati. Apa yang kamu rasakan? Sedikit menegangkan karena pada saat naik tangga itu saya hampir kepleset karena saking tegangnya Nervous? itu. Iya. Padahal itu sudah latihan ya. Iya. Ya, terus juga pas bendera udah ditaruh di baki rasanya deg-degan, terus juga merasa terhormat lah karena bisa membawa bendera pusaka. Ini amanah halnya kan. Iya, Ya, betul. Dan salah satu kuncinya juga berawal dari senada itu kan. Vita, ketika bendera itu mulai dikibarkan, Vita kan di tengah ya? Iya. Di tengah. Berarti tugasnya menerima bendera dari Bapak Pagi. Iya. Apa yang kamu rasakan juga? Jujur takut banget karena itu benderanya kan licin. Jadi takut banget kalau jatuh atau Lu baginya kan besar. waktu pas saya jadi ambil di dari Vita nggak senada pakai sudah bagi ya? tidak pakai Iya. bagi. Iya. Bendera kan sudah dilipat nih. Iya. Merahnya di luar ya? Iya. Iya, Merahnya di luar. Memastikan tidak terjadi kesalahan, misalnya ada kemungkinan juga kan kebalik. Iya. Seperti apa, Fit? Kita sebelum pengibaran kemarin kita ke kantor Sekda untuk melipat bendera. Nah itu kita yakinin sampai 3 kali ngulang ngelipat benderanya. Yakin itu tidak ada kesalahan gitu ya? Iya. Itu tugasnya siapa? Arga atau siapa? Waktu ngelipat yang itu yang lipat?
Itu saya sama Alvita. Vita. Iya. Terus ketika istilahnya apa naleni nih tali itu ya. Itu siapa tugasnya? Itu biar Riza. Bia. Nah, Bia kan cuma tegang juga mungkin. Untuk memastikan biar tidak salah gitu loh. Ya cukup tegang, cuman dari beberapa latihan juga pastinya udah dilatih dan kita juga bisa menyesuaikan diri, hafal gitu. Mana yang kaitan, mana yang harus di merah dan mana yang harus di putih. Ada ciri-ciri khusus gitu loh yang harus dipahami. Oh, ini kait yang paling atas, ini kait paling bawah gitu. Ada nggak? Kalau yang kaitan yang ada di tali itu pastinya di merah, terus yang kaitan bawah itu pasti di putih. Berapa kaitan sih Mas Ari? Kalau bendera? Itu dua. Atas bawah toh? Iya. Oh, atas nggak ada. Atas bawah. Oh, berarti tengahnya makanya cuma dua toh ya? Iya. Oh, itu bisa untuk tanda kalau yang merah jelas di atas. Di gitu atas, kan? betul. ya. Tanggal berapa dikukuhkan kalian? Tanggal 15. 15 di 15 pendopo pagi. ya? Iya. Nah, apa yang kalian rasakan ketika upacara pengukuhan dan mencium bendera merah putih itu? Arga dulu. Oh iya, itu saya sangat terharu juga. Soalnya di pengukuhan itu kita udah fix jadi anggota Paskibraka. Karena waktu latihan kita tuh belum Masih calon jadi. ya? Iya, masih calon. Masih bisa digusur juga, masih bisa Diganti itu ya? Iya. Vita? Kalau aku rasanya terharu, bangga karena sudah jadi Paskibraka fix gitu. Oh gitu. Saat mencium bendera merah putih senada, apa yang kamu rasakan? Kurang lebih sama kayak Arga sama Vita, rasanya terharu. Terus juga saya ngerasa udah fix di Paskibraka juga, mencium merah putih itu kayak ya suatu kehormatan lah. Karena kan jadi Paskibraka juga itu merupakan langkah pertama upaya bela negara juga kan ya. Jadi itu bisa bentuk rasa cinta tanah air saya kepada Indonesia. Lewat Paskibraka. Iya betul. Bia. Kalau dari saya tentunya hatinya sangat terenyuh ya saat mencium bendera. Dan terutama saya sendiri tanggung jawabnya tuh paling besar. Terus ketika mencium bendera juga saya merasa bangga banget bisa kepilih karena dari berapa ratus orang kami salah satu kami yang terpilih ya. Dan mau jadi Paskibra juga nggak segampang itu, cuman masuk doang. Itu butuh perjuangan yang sangat-sangat keras. Latihan tuh selama 15 hari. Iya. Dari 1 sampai 15 Agustus. Iya. Jam 6 sampai jam setengah 3 kurang lebih jam setengah. Itu maraton terus. Iya. Ya paling ada istirahat siang Iya. kan. Ada istirahatnya. Istirahatnya sholat. Iya, di rumah itu kan biasa kan. Gitu kan. Ada perasaan panas banget nggak sih di lapangan kayak gitu nggak? Kalau awal-awal sih pastinya ada, cuman semakin berjalannya waktu kami udah menyesuaikan diri dengan alam sekitar situ. Jadi ya udah terbiasa ya udah. Wes nggak mikir kulit jadi hitam gitu ya? Iya nggak mikir karena Paskibra nggak takut hitam. Soalnya udah pasti. Kamu nggak takut hitam karena memang udah hitam. Mas Ari, perubahan mereka tadi kan disampaikan di hari ke-8 ya Mas. Apa yang dimasukkan doktrin apa selain fisik dan lain-lain? Apakah ada pelatihan materi-materi kebangsaan untuk mereka? Oh ya jelas. Dari hari pertama mungkin kita kosongkan. Habis kosongkan itu tujuannya ya supaya pikiran mereka itu fokus ke latihan. Yang kedua baru kita mulai bentuk. Ya bentuk itu mulai fisik, kegiatannya. Terus yang berikutnya kita isi. Isi dengan materi, isi dengan pengetahuan termasuk wawasan kebangsaan. Jadi ketika saya melatih mereka itu bukan hanya tentang bagaimana cara mengibarkan bendera, tidak. Tapi saya juga bagian membentuk karakter-karakter mereka supaya mempunyai jiwa nasionalisme. Mereka jangankan terlambat 5 menit, terlambat 1 menit aja mereka tak hukum. Karena supaya menjadi generasi yang disiplin.
Padahal kita melihat ya generasinya Arga Vita ini kan generasi Gen Z ya, yang selama ini dituding sebagai generasi lembek gitu kan. Tapi ternyata mereka juga bisa berubah ya Mas. Ini termasuk luar biasa dengan cepat. Karena dalam 14 hari itu ya waktu yang sangat singkat, tapi perubahannya mereka signifikan. Biasanya berapa hari sih? 14 hari juga kan kalau di kabupaten? Ya. Untuk Wonosobo ya, Iya. tapi mungkin kabupaten lain ya beda. Ada yang lebih? Ada yang tanggal 25 mereka mulai latihan. Sedangkan kan kita itu salah satunya tempat lapangan yang terbesar mungkin di Jawa Tengah, salah satunya ya Pak. Kalau kayak Temanggung itu kan hanya Kecil, satu separuhnya lapangan Wonosobo. bola ya, Iya. Magelang sama. Sehingga kita itu perlu fisik yang ekstra. Oh gitu. Untuk menjaga stamina selama pelatihan apa yang kalian lakukan? Mungkin minum-minum vitamin, terus makan juga dijaga, banyakin minum air putih. Istirahat gimana Nanda? Istirahat paling maksimal itu jam 10 udah tidur Jam sih. 10 malam udah tidur ya? Iya. Kalau bisa ya jam 9. Itu hari-hari awal kalian dilatih, awalnya kayak apa rasanya? Pastinya pegel-pegel ya, jarum-jarum semua. Tapi Kebiasaan main game iya. itu mulai nyaman, bener kata Mas Ari itu, mulai di hari-hari ke-8 itu sudah mulai nyaman. Iya, Iya. betul. Oh, gitu. Yang tadinya jarum-jarum terus dipaksa jadinya terbiasa juga. Jaramnya itu bukan karena capek, karena dikum. Iya, betul. Iya, bisa jadi ya. Siapa yang pernah dikum selain Sada pernah? Iya, pernah. Kenapa? Itu pas lari itu kita kan disuruh nyanyi, suaranya harus keras. Nah, itu pasukan kami itu kurang keras suaranya. Dan saya sebagai ketua juga akhirnya dihukum, dimasukin kolam sama manjat pohon. Itu saya nggak lihat waktu itu ya. Iya. Ya ini kan upaya dari pelatih untuk bisa mendisiplinkan kalian kan. Iya. Dan itu menjadi sebuah hal-hal yang mengesankan setelah nanti selesai kalian menjadi purna. Istilahnya purna ya. Purna Paskibra ya. Karena Paskibra. Apa yang kalian rasakan sekarang? Kesan-kesannya selama menjadi Paskib? Ya bangga ya. Terharu. Terus juga merasa terhormat juga. Terus seneng karena kita bisa kenal satu sama lain dari sekolah yang berbeda-beda, tapi kita tetap bisa menunjukkan rasa kekeluargaan kita. Kita juga belajar jadi apa ya, bisa jadi lebih dewasa, pengalamannya juga lebih banyak gitu. Artinya banyak manfaat ya Iya. ketika kalian bergabung di Paskib gitu. Betul. Bia, perubahan pola pikir yang kamu rasakan apa setelah hampir ini 20 hari lah, 20 hari bersama teman-teman? Mungkin lebih apa ya, lebih disiplin sih. Soalnya sebelumnya juga saya kurang disiplin. Bangunnya jam kebetulan. berapa biasanya? Kalau bangun tetap jam 5, kadang 5 lebih. Terus kalau sekarang udah mulai lebih asik gitu lah. Artinya itu ada perubahan ya? Iya, Semoga tidak perubahan. kembali lagi ke habit semua. Jangan bangun. Kalau Arga? Kalau saya nggak jauh beda sama Biari sih Pak. Saya peningkatan kedisiplinnya juga lebih naik tentunya, sama rasa tanggung jawab dan kekeluargaannya juga. Karena saya tuh orangnya nggak suka berbaur, tapi segimana mungkin ya kita harus bisa saling support, saling dukung, bangun chemistry juga. Aslinya kamu introvert? Iya, saya introvert. Iya. Introvert tapi dipaksakan ya. Karena Iya. situasi kondisi ya kalian harus berbaur, harus memiliki chemistry yang sama. Piye, berat nggak kamu merubah introvert menjadi ekstrovert? Waktu awal sih agak berat sih Pak. Waktu beratnya itu di rasa malunya saya, karena saya orangnya pemalu. Pemalu ya? Iya. Sekarang gimana? Sekarang ya udah agak mendingan banget. Ngobrol sama Vita sama teman-teman yang lain udah canggung ya? Iya, udah nggak canggung. Nah ini kan kalau saya lihat Vita itu paling ekstrovert orangnya. Fit. Ini ya kalian tahu Vita nih, Alvita ini salah satu anggota Paskibraka yang kakak beradik, bukan kakak beradik, kembar masuk di pasukan ini ya. Tapi
Silahkan deh baca di lintastopik.com, sudah kita buat profilingnya antara Vita dan Billy ya. Satu sekolah ya Phil sama Billy ya. Iya. Nah, kalian selama pelatihan apa yang dirasa paling berat latihannya? Fisik atau apa? Kalau kita lebih ke fisik sih. Iya, lebih ke Fisik fisiknya. yang berat. Gini, Soalnya kalian kan jelas ditugaskan nanti waktu kemarin itu tugas pengibar bendera itu kan juga butuh sebuah stamina yang kuat kan. Iya. Apalagi Agustus kemarin, tanggal 17 kemarin cuaca pas cerah, Iya. terik dan panas gitu kan. Iya. Nah kalau fisik kalian nggak menunjang ya jangan heran ada 6 orang yang tumbang di awal itu gitu kan. Kalau misalnya begini, hujan, ada skenario nggak? Kan pernah nih 17 Agustus hujan. Nah ada pernah nggak skenario di latihan? Belum. Paling kalau hujan tuh pas fisik aja. pas kegiatan fisik. Iya. Cuma pada saat pelaksanaan gladi latihan pengibaran itu belum pernah terjadi hujan, alhamdulillahnya. Oh gitu ya. Karena di beberapa daerah juga kayak Mas Ari ya, daerah sering hujan dan itu merepotkan juga. Nggak mungkin dong jadi pasukan paskib manja itu tetap jalan meskipun hal-hal kemarin ada nggak kejadian-kejadian aneh waktu penugasan? Kalau Nggak yang ada sih. aneh Nggak ada. kayaknya nggak ada sih Pak. Enggak ada sih. Soalnya kan gini ya, kemarin ya pernah kita wawancara itu kan. Iya. Saya lihat di sosmed TikTok ada yang pas 17 kemarin hujan. Iya. Kaos kaki paskib molot. Nah, ini kan hal-hal yang tidak pernah diprediksi. Ya. Benderanya kebalik atau benderanya apa nggak bisa dinaikkan, talinya putus dan lain-lain. Alhamdulillah kemarin lancar ya. Iya, Nah, iya kan itu yang menjadi sebuah kredit poin bagi teman-teman tahun ini gitu kan. Mas Ari, kalau ini angkatan keberapa sih? Ini termasuk 80 sesuai dengan ininya. Oh, kalau paskib sekarang dihitung Hitung sejumlah sesuai dengan tahun kemerdekaan ya? tahun kemerdekaannya. Tapi kemarin ketika kita bicara angkatan berapa? 80. Memang sejak awal sudah ada paskib kan belum? Monosobo itu kan paling paskib juga mulai tahun berapa gitu kan? Iya. Apa yang didapatkan dari paskib? Nah, saya ingin tahu nih. Fasilitas. Oh, mulai. Kalau fasilitas dari awal itu kami diberi baju. Baju latihan itu satu setel baju olahraga sama satu kaos. Terus juga dikasih sepatu cats untuk latihan. Dan juga dikasih topi. Kaos satu setel tok. Ya kaosnya satu aja, nggak ada celananya. Loh, bukannya yang Kaosnya 2. Kaosnya dua. training satu. Iya, training satu. Bayang saya kalau kaosnya satu dipakai tiap hari terus gampang gitu. Terus saya mau nanya apa makna seragam ini bagi kalian? Ayo, siapa dulu? Saya tak tanya semua nanti soalnya. Makna seragam ini buat saya itu sebuah perjuangan yang kita bangun dari nol sampai bisa di tahap ini. Ada? Kalau baju ini, ya betul kata Vita tadi, ini bentuk perjuangan kita. Karena mendapat PDU ini nggak gampang, ada perjuangannya. Perjuangannya itu juga nggak mudah, berat. Terus juga ini baju apa ya? Baju kebanggaan lah istilahnya ya. Gak setiap orang bisa ya? Iya betul. Ya merasa bangga juga sih. Oke. Bia. Oh. Ya seperti yang Alvita sama Senada bilang, mendapatkan baju ini tuh nggak mudah. Karena kita dari awal banget kita udah berjuang, mulai dari tes yang diadakan, seleksi. Terus kita latihan penuh dengan hukuman dan pembentukan fisik dan mental. Terus kebanggaan juga. Ya mungkin itu aja sih. Ya. Harganya mau disimpan nggak bajunya? Gimana? Disimpan nggak bajunya? Ya jelas saya simpan. Mau saya pajang rencana. Kan nggak mungkin lagi tahun depan jadi paskib toh? Iya. Artinya ini menjadi sebuah kenang-kenangan yang luar biasa, berkesan benar. bagi kalian sebagai paskib dan kayaknya bisa buat cerita nanti. Iya. Ya. Kalau ini mempengaruhi nggak poin-poin ketika nanti misalnya mereka kerja, Mas Ari? Kalau kerja itu kan ya mungkin apa ya,
ini bagian daripada mungkin jembatan mereka nanti setidaknya untuk meniti karir mereka lah. Dengan adanya kegiatan Paskibra ini setidaknya mereka karakter mereka ya Terbentuk ya. terbentuk. Insya Allah orang yang berdisiplin itu ya menuju kesuksesan. Nah sekarang kalian ngomong jujur aja nih. Bagaimana kalian melihat sosok-sosok pelatih yang ada di tim ini? Menyebalkan, galak atau gimana Hamis? Gak apa-apa, jujur. Ini sudah nggak ada hukuman lagi. Tidak di ini lagi tutup-tutupi. Oke, biar dulu biar mic-nya enak. Biar gimana? Pastinya pada saat pelatihan kan kita pasti dimarah-marahin karena ada beberapa hal yang harus dibenahi, terus hukuman itu pasti ada rasa dongkol. Cuman rasa dongkol itu tuh nggak berlarut-larut. Kalau hari itu udah ya udah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Artinya itu disadari sebagai sebuah profesionalitas tim ya? Iya. Gitu. Nggak mungkin terus wah pelatihku ngomel terus Iya. gitu ya. Nada. Ya kalau galak sih ya pasti galak ya. Tapi apa ya? Aduh ini hati-hati banget nih. Ya kalau dongkol jujur nggak pernah ngerasa dongkol sama pelatih. Cuma merasa termotivasi terus karena kami melihat pelatih itu sebagai orang tua kedua kita di Paskib ini. Ya kayak gitu sih. Spill sedikit dong. Iya. Ungkapan pelatih yang paling bikin kalian inget itu apa? Aduh, Biasanya? ungkapan yang kayak gimana dulu nih? Ya misalnya pas lagi marah-marah kalian tuh. Aduh, Kok guyu gitu. ungkapan apa sih? Gimana kalau misalnya Mas Ari itu lagi marah kalian tuh apa yang kalian ingat gitu loh, Yes? Paling ada satu kata yang selalu saya ingat kalau Pak Ari lagi marah. Samin sih. Vita? Samin. Vita? Kalau yang aku ingat dari Pak Ari itu ini suaranya keras kalau lari. Dari 4 berapa 6 ya? 6. 6 pelatih. Yang paling galak siapa? Semuanya galak. Tapi di antara itu paling galak Pak Ari. Tapi bener ya kalau hari ini Mas Ari kita bawa ke sini ya. Iya. Sebetulnya gak galak, cuma membuat kalian disiplin Iya. ya. Iya. Ya bener kata Senada. Kalau gak galak ya nanti lembek gitu kan. Gak bisa Paskibraka itu gak digalai karena memang ada perubahan mindset, perubahan sikap dan lain-lain. Ketika kalian bertugas kemarin beda kan gladi bersih dengan upacaranya. Ada perbedaan mental nggak gladi bersih sama tanggal 17-nya? Kurang lebih sama Gini, sih. kalau gladi bersih nggak ada yang nonton. Iya, Ya. betul. Sementara kalau pas upacara itu kan disaksikan semua peserta upacara gitu, masih ada nervous enggak? Ya tentunya itu bakal ada sih itu waktu kita akan pelaksanaan itu tuh kita malamnya itu nggak bisa tidur Pak. Habis upacara itu nggak bisa tidur. Iya itu soalnya saya kepikiran terus takut gagal, takut ngecewain. Nah untuk menetralisir kekhawatiran yang kamu rasakan gimana Ga? Kalau untuk menetralisir saya anggap semuanya itu benda mati. Wis piye Wak? Iya. Sing peserta itu cuma Iya benda mati cuman semua ya? benda mati semua. Saya anggap nggak ada orang yang lihat. Berarti suasananya dianggap kayak suasana latihan aja ya? Iya, Biar tidak saya anggap terbebani gitu kan? suasana latihan. Gitu. Iya. Terus ada nggak upaya-upaya spiritual ketika pelatihan maupun pasca pengukuhan itu? Jadi kalau untuk spiritual semalam sebelum pengibaran itu kami berdoa bersama Pak. Kita baca Yasin bersama. Oh malam 17-nya itu ya? Iya. Kalau kalian ya melihat Paskibraka, terus kemarin beda. Ini menjadi manusia berbeda kan? Di era sebelum 1 Agustus dengan pasca 17 gitu kan? Iya. Kira-kira spirit terus nasionalisme kalian nanti tetap bertahan atau luntur?
Sekarang Bia itu kan bangunnya nanti siang. Nah, setelah ikut Paskib itu akan bertahan atau nanti kembali ke habit-habit semula? Kalau dari saya mengusahakan untuk bertahan karena ya kita di sini di karantina itu gunanya itu buat mengubah kebiasaan kita juga. Tujuan karantina juga kemungkinan itu. Karantina itu berapa hari ya? 5 hari. 5 hari. 5 hari ya? Iya. Nah, ada perubahan-perubahan ini enggak kebiasaan di karantina? Kemarin kan kalian berangkat dari rumah, selesai pulang ke rumah. Nah, di karantina kan ngumpul gitu. Ya pastinya ada ya. Yang pertama itu tadi disiplin waktu. Dengan kita di karantina ini kita bisa lebih menghargai waktu. Terus juga kita bisa menurunkan ego masing-masing. Karena kan di karantina ini HP juga dibatasi ya. Jadi kalau mau komunikasi juga itu kan biasanya kita pakai HP. Sekarang kalau komunikasi kita bisa secara langsung gitu. Penggunaan HP itu dibatasi berapa lama dalam satu hari? Jadi kalau HP itu dikumpulin jam 8:30 malam. Lalu nanti di paginya itu di siang baru dikembalikan. Oh, jam 9 malam istirahat, HP dikumpulin. Iya, betul. Terus nanti boleh dibuka ketika istirahat siang. Iya. Soalnya kalau nggak gitu ya gawat juga ya, malam-malam tetap main scroll Iya. itu kan. Betul. Mas Ari, pengawasannya gimana Mas selama karantina mereka? Karantina itu kan enggak dari pagi hingga malam, mereka kan kita batasi waktu dan waktu itu mengalir. Dari kegiatan latihan, kegiatan ibadah, semuanya kita terapkan. Mereka sholat berjamaah, bagian daripada spiritual tadi, wajib berjamaah, termasuk ada doa-doa tertentu kayak mungkin yang muslim yasinan. Itu bagian untuk menguatkan mental mereka. Terus dari pagi itu ya waktu mengalir. Terus jam 9 maksimal kita sudah, lampu itu udah mati, HP sudah dikumpulkan semuanya. Itu bagian untuk mengontrol mereka, disiplin mereka. Agar mungkin mereka istirahatnya cukup. Karena nanti di jam 4 mereka tuh sudah bangun semuanya. Pada saat jam 4 sudah dibangunkan untuk persiapan kegiatan itu ya. Sholat subuh berjamaah, segala sesuatunya. Nah, gitu. Nah, selama setengah bulan ini kalian kan tidak pernah sekolah. Terus pelajarannya gimana? Kalau dari aku sendiri, aku minta catatan ke teman-teman buat aku catat ulang biar aku tetap paham. Terus minta tugas-tugas apa yang kelewat. Loh, selama ikut pelatihan itu, kalian juga tetap menggarap tugas-tugas dari sekolah? Iya, waktu pas sebelum di karantina. Iya, selama latihan-latihan dari rumah itu kan? Iya. Harga? Iya, Sama? saya juga sama Pak. Saya minta catatan dari teman-teman saya yang di sekolah. Nah, sekarang kalian sudah melakukan itu. Orang tua kalian gimana melihat aksi kalian kemarin gitu loh? Bangga, cukup bangga. Kenapa? Kau tahu orang tuanya bangga? Karena orang tua itu, dari saya sendiri, orang tua tuh nggak pernah mengenal saya sebagai orang yang selalu latihan fisik atau gimana gitu. Terus setelah saya masuk, keterima, bangga karena bisa ikut serta dalam bela negara juga. Berarti kaget ketika kamu diterima tuh orang tuanya? Ya, kaget. Senada? Ya pastinya bangga tentunya. Karena ayah saya ini ikut upacara juga kan? Oh, ya, rasa nasionalis beliau itu sangat tinggi, sehingga ketika melihat anaknya masuk paskibraka, ya pastinya bangga. Oh gitu, Vita. Kalau dari orang tua saya sendiri itu sangat bangga. Mereka nggak nyangka aku mau ikut paskib karena mama pingin banget aku sama kembaran aku ikut paskib gitu. Nah, ini kan kebetulan ya antara Vita sama Billy itu bisa sama-sama bisa masuk gitu kan. Tadinya memang daftar bareng, terus punya obsesi bareng masuk di paskib. Kalau dari cerita Billy,
Pertama aku di sekolah udah ikut TUB-PBB, terus tapi dianya nggak ikut. Terus saat kemarin kakak senior bilang mau ada seleksi paskib, aku daftar duluan, terus Billy akhirnya ikut daftar. Dan kebetulan, bukan kebetulan sih, tapi kan karena mungkin kalian memang memenuhi kualifikasi bisa diterima semua ya. Iya. Apa yang kalian rasakan ketika bareng kembarannya masuk di satu tim yang sama? Sangat senang sih bisa ngibarin bendera bareng. Ya, kalau salah satunya nggak masuk kan juga lihat tuh ya. Kalau ini kan bisa tugas bareng ya Mas ya. Iya. Gitu. Arga, orang tuanya gimana ketika tahu Arga ini sekarang tugas sebagai paskibra di 2025? Ya, orang tua saya waktu itu bangga banget soalnya bapak saya juga sering lihat paskibraka gitu Di TV itu ya. Ya, beliau juga suka dengan kegiatan baris berbaris. Terus kalau dari ibu saya itu kemarin sampai nangis soalnya saya tuh dikenal orang tua saya sebagai anak yang pemalu. Ya, Terus tadi kan- bisa, iya. Tadi kan introvert ya. Iya, Seorang Arga yang introvert ternyata bisa kok jadi pasukan pengibar bendera yang inti bahkan Iya. gitu kan. Ke depan kalian pengen apa sih cita-citanya Arga? Kalau saya ingin jadi pengusaha. Usaha, Iya. nggak pengen jadi tentara atau polisi, biasanya kan alumni paskib gitu. Enggak. Oh gitu. Vita, Kalau aku cita-citanya menjadi polwan, kalau enggak akpol, amin. iya. Arga, si Snada. Kalau cita-cita saya ingin melanjutkan karirnya ayah sebagai seorang politisi. Politisi ya? Ya, betul. Kalau enggak ya masuk akpol. Oh gitu. Bia. Kalau saya pengen ya jadi polisi, jadi pengusaha juga. Nggak pengen jadi seorang bapak? Iya pengen. tentunya pengen. Itu bukan cita-cita, itu memang peran yang harus dijalani. Iya, betul. Ya. Nah, kalian ternyata punya pemikiran, punya cita-cita yang jelas setelah ini ya. Habis ini kan kalian pisah. Apa yang kalian rasakan ketika sudah berapa minggu ini dihukum bareng, latihan bareng dengan segala cerita dan juga suka dukanya gitu. Apa yang kalian rasakan sekarang? Sedih karena hampir setiap hari kita ketemu, terus besok waktunya kita kembali ke sekolah masing-masing, ya. terus ketemunya itu nggak setiap hari lagi, itu pasti bakal selalu dikenang banget. Ada rasa kangen ya? Iya, Nanti kangen. bisa gitu. Iya. Ada yang cinlok belum? Ini catanya Mas Ari nih, catanya pantauan pelatih seperti apa? Arga gimana? Setelah nanti terakhir kan kayaknya tanggal 18 loh. Iya. Untuk karnaval dan pembubaran. Arga yang dirasakan apa? Ini detik-detik terakhir. Kalau kemarin kan detik-detik proklamasi, ini detik-detik terakhir kalian bergabung. Kalau saya sih sedih ya, soalnya saya waktu di karantina saya benar-benar menikmati banget akan kebersamaan yang kita lalui bersama. Vita, Ada rasa sedih, terus bakal ada kangen dengar suara Pak Ari. dengan suara bentakan pelatihnya. Iya. Nyanyinya lebih keras. Mas Ari, kalau Purna itu nggak ada semacam kayak apa sih? Paguyuban itu kan ada. Ada. Persatuan Purna Paskib itu kan Iya, ada? PPI. Ada ya? Iya. Nah itu kan masih bisa juga nanti kalian berkomunikasi kan, apalagi sekarang kan bisa juga buat WA group gitu kan. Iya. Tapi bagaimana juga apa yang sudah kalian rasakan, suka dukanya, terus kisah-kisah ya romantika selama ini dibentak pelatih, disuruh berendam di kolam, ini kan menjadi sebuah kenangan indah yang nggak akan pernah terlupakan gitu kan. Nah di akhir ini apa yang ingin kalian sampaikan? Arga dulu. Kalau di akhir ini Mungkin ucapan terima kasih untuk pelatih, untuk Iya. teman-teman yang lain begitu. tentunya terima kasih buat Pak Ari yang sudah membimbing kami dari mulai karakter, kedisiplinan dan lain-lain. Buat teman-teman juga jangan sampai kita tali persaudaraannya itu terputus, karena kita masih akan jadi cerminan buat
adik-adik kita ke depannya yang akan meneruskan. Novita. Kalau dari aku, terima kasih banget Pak Ari dan para pelatih sudah mau membimbing kami dengan sabar. Terus kalau buat teman-teman, tetap solid, jangan sampai kita kepecah belah, tetap jadi satu. Yang pertama-tama pastinya kami sangat berterima kasih kepada Pak Ari dan pelatih serta senior karena sudah membimbing kami sejauh ini. Selain itu saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu Paskibraka 80 supaya sukses mengibarkan bendera. Dan untuk pesan untuk rekan-rekan Paskibraka Angkatan 80, tolong jangan lupakan masa-masa kelam kita. Karena kita setiap hari bareng terus, istilahnya ini adalah rumah kedua kita. Tolong benar-benar dijaga silaturahminya dan karena kita ini besok sudah mulai sibuk sama kehidupan masing-masing dan apa yang sudah diajari oleh pelatih dan senior tolong tetap ditanam dan jangan dilupakan. Itu aja. Oke. Iya. Kalau dari saya sama kayak teman-teman, terima kasih juga buat Pak Ari dan pelatih yang lain sudah membimbing kami dari awal pelatihan hingga hari H pengibaran. Kalau untuk teman-teman jangan lupain masa-masa kita di karantina, di pelatihan juga, awal kita membangun chemistry yang awalnya kita saling introvert, banyak yang introvert karena dilatih sama pelatih-pelatih, disuruh ini, disuruh itu, kita meningkatkan diskusi. Nah, yang itu jangan dilupain, terus tetap solid, tetap sama-sama. Udah itu aja. Oke. Mas Ari ingin disampaikan ke anak asuh jenengan itu? Ya baik, mungkin ya pesan aja buat mereka. Dengan adanya kegiatan Paskibra ini, selama kurang lebih kita 18 hari ini, harus, bukan semoga lagi, tapi harus ada hasilnya bermanfaat baik secara individu maupun kebersamaan. Kita sudah berikan apa yang kita punyai dari pelatih untuk kita berikan kepada kalian. Setidaknya kalian menjadi generasi-generasi penerus menggantikan kita-kita ini. Ya, demikian, terima kasih. Oke ya teman-teman sekalian, bahwa kalian sudah paham betul apa yang dibicarakan dan pemahaman terhadap sosok ataupun profiling dari Paskibraka ternyata tidak semudah yang kita kira. Dari mulai pendaftaran aja sudah berapa bulan, mereka melalui tahapan-tahapan seleksi yang tidak mudah. Dari tes kewawasan kebangsaan, ada TIU, ada fisik dan lain-lain. Belum lagi ketika mulai pelatihan yang sangat-sangat intensif selama seminggu, mereka harus meninggalkan sekolahnya, meninggalkan kesibukan-kesibukan yang lain demi untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Dan hasilnya kita bisa melihat kemarin upacara di 17 Agustus sukses. Dan ini menjadi kebanggaan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi sekolah dan khususnya bagi orang tuanya. Betapa bahagia orang tua ketika melihat anaknya menjadi pasukan pengibar bendera yang mungkin orang tuanya sendiri juga nggak bisa gitu kan. Tapi inilah sebuah proses-proses yang harus dijalani. Vita, Senada, Bia, serta Arga ya, kalian terus harus melangkah karena ini baru tahapan awal kalian untuk mencapai perjalanan yang lebih jauh. Ini kan rata-rata sudah kelas 11. Kelas 11 tinggal 2 tahun lagi untuk jadi meneruskan kehidupan kalian. Tapi apapun itu, bekal selama menjadi Paskibraka itulah yang akan terngiang-ngiang. Hari ini 18 hari kalian berkumpul dengan teman-teman, itu bisa jadi merubah kehidupan kalian. Bahwa ternyata yang dulunya introvert, yang tadinya males-males bangun pagi, digembleng sama Mas Ari, dibentak-bentak, dan itu menjadi sebuah turning point ataupun perubahan dalam hidup kalian. Kita berharap ke depan kita ketemu lagi, saya ketemu dengan Arga, Vita, Senada, dan Bia itu sudah beda. Sebuah kebanggaan bagi Mas Ari selaku pelatih ketika mungkin di beberapa waktu kemudian kalian sudah sukses gitu kan. Nah inilah yang harus kalian lakukan, bahwa generasi muda Indonesia itu nggak selembek yang dikira kok. Buktinya Paskibraka Wonosobo ini juga fight gitu kan, berani menahan derita, berani menahan
hujatan, bukan bentakan-bentakan dari pelatih. Itu menjadi sebuah vitamin. Kalian sudah menentukan masa depan, bikin jadi tentara, polisi, politisi juga, karena ini kayaknya kita nanti akan punya politisi perempuan di Wonosobo nih, senada ya. Kita tunggu nih nanti anggota Dewan Wonosobo ada yang perempuan dari pahlawan. Saya nggak akan ngomong bapaknya karena pada tahu saja. Jadi demikian teman-teman sekalian, bincang-bincang kita bersama anggota Paskibraka Angkatan 80 Kabupaten Wonosobo. Arga, Vita, Senada, sama Bia, dan pelatih Mas Serka Arianto. Sukses terus Senada dan teman-teman sekalian. Kita berharap Wonosobo semakin berkembang, anak-anak mudanya semakin bisa memberikan warna bagi perkembangannya. Coach, terima kasih sudah membina teman-teman muda ini menjadi anak dan pribadi yang berbeda. Salam juga untuk pelatih-pelatih yang sudah selama 18 hari ini bersama dengan mereka. Salut untuk teman-teman sekalian dan kita pisah. Terima kasih. Assalamualaikum. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.